sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Menurut Weller et al. 2020, karakteristik seksual sekunder merupakan ciri biologis penting yang berperan besar dalam mekanisme seleksi seksual pada proses reproduksi berbagai spesies hewan, termasuk ikan. Ciri-ciri tersebut dikendalikan oleh sistem hormonal sehingga dapat mencerminkan adanya gangguan aktivitas hormon. Menurut Su dan Zhao, 2016, seksual sekunder tertua dengan ciri yang ditemukan pada contoh ikan neopegi berupa adanya struktur tubuh khusus yang berkembang sejak lama. Nah, menurut Pradina et al. 2024, identifikasi jenis kelamin ikan berdasarkan ciri seksual primer dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap organ reproduksi melalui pembedahan gonad. Gonad ikan biasanya terletak membajang di sepanjang tulang vertebrata. Nah, menurut Jusmaldi et al. 2019, alat reproduksi ikan mampu memberikan gambaran penting tentang cara ikan berkembang biak dan mempertahankan populasinya. Lalu, menurut Jusmaldi et al. 2020, umur pertama kali memijah pada ikan jantan dan betina sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kondisi lingkungan tempat hidupnya, kondisi perairan yang kurang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Prosedurnya gimana sih? Nah, prosedur pada ikan lele, nila atau emas itu menggunakan anestesi awalnya, lalu penusukan pada bagian medula oblongata. Lalu kita akan memberikan sayatan kecil atau guntingan kecil di sekitar ovakulum menuju anus. Untuk prosedur pada pembedahan ikan lele itu membentuk T, sedangkan pada ikan nila membentuk U. Hasil yang didapatkan bahwa ciri primer dapat dilihat menggunakan metode pembedahan secara langsung dan ciri seksual sekunder dapat dilihat dengan melihat perbandingan antara ikan jantan maupun betina. Menurut Septiana et al. 2024, vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang sebagai rangka utama tubuhnya. Istilah vertebrata berasal dari bahasa Latin vertebrate atau vertebratus yang menggambarkan keberadaan tulang belakang tersebut. Lalu, menurut Hermawati, udang jantan memiliki alat reproduksi yang terletak pada kaki renang bagian depan, tepat di area pertemuan antara kaki jalan kelima dan kaki renang pertama. Bagian tersebut berbentuk struktur khas yang dikenal sebagai petasma. Nah, menurut Mardiana et al. 2023, kepiting memiliki reproduksi jantan yang mampu menyalurkan sperma melalui mekanisme yang mirip dengan penis atau clasper. Lalu, menurut Hajar et al. 2025, reproduksi pada lobster umumnya lebih menitik beratkan pada gonad betina. Ukuran sel telur yang lebih besar dibandingkan sperma jantan mempermudahkan pengamatan dan perkembangan gonad secara morfologis. Materi perkembangan gonad dan gambaran histologi atau selular organ reproduksi ikan. Nah, menurut Kumini et al. 2019, siklus reproduksi ikan ditandai oleh transformasi gonad yang berlangsung bertahap, diawali pembentukan dan pembesaran jaringan reproduktif, berlanjut pada diferensial sel kelamin, kemudian mencapai fase maturasi ketika organ reproduksi siap berfungsi secara optimal. Kemudian, menurut Yuda et al. 2017, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH merupakan hormon penting yang berperan dalam mengatur sistem reproduksi dengan merangsang gonad untuk menghasilkan hormon steroid seks. Nah, selanjutnya, menurut Fish et al. 2020, histologis terhadap dinamika perkembangan oosit berperan sebagai tahap fundamental dalam menguji ketepatan sistem penilaian kematangan gonad yang telah diterapkan. Lalu, menurut Dos Santos et al. 2019, testis ikan secara histologis tersusun atas kompartemen tubular dan interstisial. Bagian tubular memuat sel germinal serta sel Sertoli yang bertumpu pada membran basal. Menurut Ahi et al. 2024, penentuan periode pemijahan dilakukan dengan menilai indeks gonadosomatik atau GSI yang menggambarkan seberapa besar kontribusi gonad terhadap bobot total tubuh ikan.
Nah, penilaian tersebut didukung oleh pengamatan akvarium secara visual yang mencakup perubahan ukuran organ. Lalu, menurut Edita et al. 2001, tingkat kesiapan reproduksi ikan juga dapat diketahui melalui indeks kematangan gonad atau IKG yang dihitung dari perbandingan berat gonad dan berat tubuh. Peningkatan nilai IKG mencerminkan berlangsungnya proses permatangan gonad reproduksi. Lalu menurut Zhou et al. 2004, ultrasonografi menjadi teknik yang paling sering digunakan untuk mengamati organ reproduksi ikan tanpa perlu pembedahan. Nah, penerapan metode ini telah terbukti efektif dalam mendeteksi gonad. Lalu, menurut Flores et al. 2019, indeks gonadosomatik atau GSI didefinisikan sebagai parameter yang menggambarkan perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh ikan, baik berdasarkan berat total maupun berat setelah pengosongan isi perut. Nah, setelah yang kita tahu, metode yang kita lakukan setelah praktikum pada hari ini, itu kita menggunakan alat yang USG atau menggunakan ultrasonografi untuk melihat keberadaan gonad atau keadaan gonad yang telah kita identifikasi pada ikan lele tersebut. Fekunitas dan diameter telur pada ikan lele. Pertama, menurut Todang et al. 2019, bobot gonad dapat dijadikan indikator potensial dalam menilai kemampuan induk betina menghasilkan telur dalam jumlah yang besar. Lalu menurut Iswanto et al. 2016, fekunitas relatif merupakan jumlah oosit matang yang dikeluarkan saat proses pemijahan buatan. Nah, nilai ini dinyatakan berdasarkan satuan bobot tubuh induk betinanya. Lalu menurut Fadilah 2017, diameter telur mengabarkan tingkat perkembangan oosit dalam akvarium. Lalu yang terakhir, menurut Awaludin et al. 2023, pengamatan ukuran oosit pada preparat dilakukan dengan bantuan mikroskop dengan perbesaran 10 kali yang bersambung ke komputer. Peningkatan diameter oosit mencerminkan bahwa sel telur tersebut telah mencapai fase perkembangan yang lebih lanjut atau semakin matang. Nah, kesimpulan yang dapatkan dari video tersebut bahwa untuk melihat kematangan gonad pada ikan maupun pada hewan avertebrata terdapat 4 metode, yaitu ada diseksi atau pembedahan, lalu ada metode kanulasi dengan kateter, lalu ada metode USG, dan terakhir itu menggunakan ciri sekunder maupun primer yang didapatkan. Saya Naomi Talita Binangki Termawan dengan NIM C1007. Sekian dan terima kasih.